Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Indri Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Beneran 1 Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk doa hari ini dipandu oleh ketua kelas ya, bisa? Apa? Bisa? Doa dulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Evan, Aci, sama Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, menyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Semuanya boleh berada ke depan ya berikutnya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban dulu. Pancasila sudah semangat atau belum? Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tema 3 ya, jadinya makanan sehat, subtema 1 dan pembelajaran 1. Hari ini ada 2 muatan pelajaran ya. Yang pertama nanti bahasa Indonesia, sama yang kedua pelajaran alam. Untuk kompetensi dasar dulu, yang pertama dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, memenangkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan gangguan tulisan, tulis dan visual. Jadi, mulai perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu ya. Untuk yang selanjutnya ini kompetensi dasar pelajaran IPA. Yang pertama, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang kedua, menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Sedangkan indikatornya yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menemukan kata kunci iklan media cetak, menyimpulkan pengertian kata kunci. Yang ketiga, membuat peta pikiran kata kunci iklan media cetak. Itu kelompok yang di belakang, kelompok 5. Diperhatikan dulu. Berikutnya boleh menghadap ke depan dulu. Selanjutnya, indikator untuk pelajaran IPA, mengidentifikasi organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, membuat diagram proses pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Yang ketiga, membuat poster organ pencernaan hewan ruminansia. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui gambar iklan yang ditampilkan pada slide PPT, siswa dapat menemukan
tepat. Jadi nanti ada gambar iklan di sini sudah ditampilkan di sini, kalian bisa mencari kata kuncinya dari iklan tersebut. Ya. Untuk yang kedua, melalui gambar iklan yang ditampilkan pada slide PPT, siswa dapat menyimpulkan pengertian kata kunci dengan tepat. Yang ketiga, melalui gambar iklan yang ditampilkan pada slide PPT, siswa dapat membuat peta pikiran kata kunci iklan media cetak dengan tepat. Selanjutnya, melalui tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan hewan ruminansia dengan tepat. Jadi nanti kalian melihat video pembelajaran. Selanjutnya, melalui tayangan video, siswa dapat membuat diagram proses pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya dengan tepat. Yang terakhir, melalui gambar yang ditampilkan pada slide PPT, siswa dapat membuat poster organ pencernaan hewan ruminansia. Itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Udah ya. Nah, menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Ya. Menurut kalian sarapan itu penting atau tidak? Penting. Kenapa kok penting? Supaya badan tidak lemas. Supaya badan tidak lemas. Ada lagi. Supaya meningkatkan sumber energi. Supaya meningkatkan sumber energi. Ya, sebagai sumber energi. Ada lagi jawaban lain. Kenapa kok kita harus sarapan? Supaya apa? Supaya perut kenyang, supaya badan sehat. Lalu kalian tahu tidak apa saja organ pencernaan? Tidak. Lambung katanya kita. Gigi, mulut, besar, cairan saliva. Ya. Nanti kita pelajari semuanya itu dari pembelajaran kita hari ini ya. Terus nih selanjutnya, kalian suka minum susu atau tidak? Suka. Kalian susu dapatnya dari mana? Sapi kan dia juga punya organ pencernaan. Menurut kalian kira-kira apakah sapi itu organ pencernaannya sama dengan manusia atau tidak? Sama. Ada yang jawab sama, ada yang jawab tidak. Untuk lebih jelasnya kita belajar sama-sama. Nah, kita buktikan nanti ya apakah sapi itu organnya sama atau tidak dengan kita. Nah ini coba lihat semuanya, dilihat gambar depan. Gambar apa di situ? Buah-buahan ya. Apakah kalian suka atau pernah makan makanan seperti yang ditampilkan di gambar? Suka makan suka. Buah-buahan suka. Ya, menurut kalian ini coba sebutkan contoh-contoh makanan sehat selain yang ditampilkan di gambar. Berarti selain sayur dan buah-buahan. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada materi kali ini kalian akan mempelajari tentang iklan dan kata kunci. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat
tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut media penyampaiannya, iklan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada iklan media jasa, dan kedua adalah media elektronik. Pada iklan media cetak, iklan disampaikan melalui koran, majalah, spanduk, poster, serta brosur. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan melalui televisi, radio, internet, serta papan reklame digital. Iklan yang menarik harus memuat 3 hal. Yang pertama, kalimatnya harus menarik, persuasif, dan singkat. Yang kedua, terdapat kata kunci. Yang ketiga, gambar harus sesuai. Artinya, gambar dalam iklan harus sesuai dengan isi yang disampaikan dan sesuai dengan kata kuncinya. Oke, untuk mengetahui bagaimana kalimat iklan, kata kunci, dan identifikasi gambar, marilah kita identifikasi iklan berikut ini. Di situ ada gambar iklan media cetak berupa pentingnya air untuk kita. Di situ ada gambar anak laki-laki yang sedang membawa gelas berisi air minum. Apakah gambar itu cocok atau sesuai dengan iklan? Mari kita lihat kalimat iklannya. Kalimat iklannya adalah ini. Pentingnya air untuk kita. Itu adalah kalimat iklannya. Sedangkan kalimat yang bawahnya itu adalah kalimat penjelasan iklan, yaitu tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri-ciri air yang sehat sudah dijelaskan dalam iklan itu, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa gambarnya sesuai dengan kata kalimat iklannya. Sedangkan bagaimana kata kuncinya? Kata kunci tadi biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata yang bentuk kasa, kemudian ditulis lebih dari sekali. Mari kita lihat pada iklan ini ada kata air ditulis 2 kali, sehingga kata kunci pada iklan tersebut adalah air. Tadi contoh tentang iklan. Iklan apa tadi? Contohnya. Termasuk jenis iklan apa? Iklan komersial atau iklan layanan masyarakat tadi? Layanan masyarakat karena ditujukan kepada masyarakat ya. Isinya tentang apa tadi? Isinya diajarkan untuk minum air putih ya. Halo, masih ingat tidak tadi ciri-ciri iklan bagaimana? Ciri-cirinya singkat dan menarik. Terus apa lagi? Bersifat aja. Ada lagi? Persuasif. Kalimatnya bagaimana? Persuasif. Persuasif itu apa artinya? Mempengaruhi. Nah, ada satu lagi ya. Bahasa iklan itu harus komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami. Itu tadi contoh-contoh iklan media kita. Selanjutnya video yang kedua. Tadi kalian di awal tadi sudah disebutkan katanya suka minum susu ya. Iya. Susu berasal dari yang biasa diminum susu sapi kan ya. Nah, bagaimana pencernaan sapi itu, apakah sama dengan kita atau tidak? Nah, kita simak lagi satu video untuk pembelajaran tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Susu yang beredar di pasaran sebagian besar berasal dari sapi. Nah, untuk menghasilkan susu, makanan yang dimakan oleh sapi haruslah baik. Apakah kamu tahu bagaimana caranya sapi mencerna makanannya? Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanan?
seperti sapi dan juga kerbau memiliki sistem pencernaan khusus. Oleh karena itu, hewan seperti sapi dan juga kerbau disebut dengan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mammalia yang biasa memamak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mammalia. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Jadi, jika hewan-hewan lain hanya memiliki 1 lambung, pada hewan ruminansia ini memiliki 4 bagian lambung. Nah, selain sapi dan kerbau, hewan ruminansia itu ada juga rusa, domba, kambing, dan kijang. Sekarang perhatikan gambar pencernaan sapi di hadapan kalian ini. Ya, kita akan mempelajari bagian-bagian sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Nah, bagian ini yang ditunjukkan ini adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan juga saliva. Kemudian bagian berikutnya, nah yang ini adalah esofagus. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Berikutnya adalah rumen. Nah, ini ya rumen yang ibu tunjuk dengan panah. Rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah lagi oleh sapi. Selanjutnya adalah retikulum. Nah, yang ini retikulum ya. Di retikulum ini, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Di sini di retikulum terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama-sama makanan agar tidak masuk ke omasum. Lalu di mana ya omasum? Nah, ini adalah omasum. Di omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, yang berikutnya adalah abomasum. Nah, yang ini abomasum ya. Di abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Lalu kemudian bagian yang berikutnya, nah yang ini lihat tangannya. Ini adalah usus. Nah, usus sapi dewasa ini bisa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan juga fermentasi. Dan yang ini, ya ini adalah anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya feses sapi. Nah, jadi ini ya bagian-bagian dari pencernaan hewan ruminansia. Ada mulut, esofagus, kemudian ada retikulum, abomasum, omasum, rumen, anus, dan juga usus. Nah, 4 lambung yang terdapat pada hewan ruminansia adalah retikulum, abomasum, omasum, dan juga rumen. Sistem pencernaan atau alur proses pencernaan pada sapi. Jadi sapi itu termasuk hewan ruminansia. Ya, punya berapa lambung? 4. Ternyata kalau hewan ruminansia itu ada 4 lambung. Sedangkan kalau manusia lambungnya ada berapa? 1. Ternyata jadi beda ya. Bedanya ada di lambung. Jadi untuk hewan ruminansia itu lambungnya terdiri dari 4 dan dia memakan makanannya itu 2 kali dikunyahnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Masih semangat belajar? Masih. Biar tambah semangat lagi. Ini ada lagu proses pencernaan hewan. Nanti dinyanyikan sama-sama.
melanjutkan pelajaran? Bisa? Bisa. Kita bagi kelompok ya. Setelah ini kita bagi kelompok lalu mengerjakan LKPD. Silakan dilihat ini kelompoknya dari depan. Kalau sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing tanpa suara yang tentunya yang jangan berisik. Silakan dilihat kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya semuanya. LKPD nanti satu kelompok satu dikerjakan. Jangan lupa ya nanti sebelum mengisi jawabannya identitasnya diisi dulu. Kamu kelompok berapa? Terus anggotanya siapa saja nanti ditulis di sini ya. Kelompok satu berarti dari sini ya. Kelompok satu, terus kelompok dua, kelompok tiga, empat, lima, enam, dan 9. Waktunya 15 menit cukup ya. Ini dari kita gambar yang pertama bisa menggunakan apa ya didiskusikan dengan kelompok ya, ini boleh bekerja sama karena LKPD itu pekerjaan bersama. Bapak bisa dari sini kan? Mana yang mana? Bisa? Bisa. Dari gambar ini ya, gambarnya yang kamu lihat di sini gambar apa? Nah itu ditulis di kolom yang pertama. Terus tulisan yang kamu lihat di sini kan ada tulisannya nih. Harus ditulis di kolom yang kedua. Kori bisa? Bisa. Oh dibantu Kori. Ini yang bagian LKPD ke lembaran kedua ya. Berarti nanti kamu ngajarannya setelah ini. Setelah punyanya Sekar selesai baru diskusi untuk mengisi lembarannya punyanya Kori yang di bawah Kori. Tunggu dulu punyanya Sekar dulu ya. Ada yang ditanyakan? Ini yang gambar satu ini cuma gambar aja atau nanti sama ini? Dengan mengisi tiap bagian. Berarti nanti Ya, ini kan dibaca dulu prinsipnya. Yang pertama membuat gambar dulu. Nah, kalau gambarnya sudah jadi, nanti diberi keterangan. Keterangannya apa? Keterangannya nama organ pencernaan sapi. Seperti yang tadi sudah disimak di video, masih ingat? Nah, kalau sudah selesai nanti dikasih tanda panah, terus dikasih nama. Mana yang namanya mulut, terus esofagus itu yang mana, anus yang mana, ini dikasih tanda panah. Ini membuat kesimpulan dari diskusi tentang kata kunci. Kesimpulannya dari semua ini tadi tahu ada soal 1, 2, 3, 4 dapat disimpulkan itu kata kunci itu sebenarnya apa atau kata kunci nanti ditulis di sini. Di sini ditulis di sini. Oh, bisa ya? Bisa ya? Lanjutkan ya? Apa ini harus gimana itu? Bentar, tunggu dulu ya. Gimana? Apa ini harus gimana? Gambarnya? Bawa pensil warna apa enggak? Bawa boleh, pensil warna lebih bagus. Nanti kalau sudah jadi, kan mau lihatnya. Nah itu nanti jangan lupa dikasih keterangannya. Nama organnya itu tadi apa saja. Nama yang omasum yang mana, terus esofagus itu yang mana, terus tanda mana. Bisa ya? Bisa? 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 Ada yang bisa dimakan atau tidak? Gimana?
komentar disampaikan ke kelompok 7. Silakan kelompok 7 maju dulu di depan. Di bawah, hasilnya di bawah. Semuanya biar yang belakang itu nggak ngantuk. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya silakan mulai dari dulu. Ya, semuanya dilihat lembaran KPD yang pertama. Lihat hasilnya. Ya oke silakan maju satu langkah sedikit. Nah silakan. Ya langsung aja. Nomor 1 buah dan sayuran. Biasanya mau lihat makanan sehat dan bergizi. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Buah dan sayuran, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Jika buah dan sayuran dikali jantung Anda konsumsi sayuran dan buah dan rasa khasiat. Ya, selanjutnya. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kata dan kode untuk membuka interogasi. Ciri-ciri kata kunci: 1. Singkat dan menarik. 2. Bersifat mengajak. 3. Komunikatif. 4. Persuasif atau mempengaruhi. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian terjadinya agromasi. Ini makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan peptid yang dihasilkan oleh Tadi hasil diskusi kelompok kami. Bila teman-teman ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Ya, silakan. Teman-teman yang lain yang mau memberi saran atau komentar atau pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok 7. Bapak dulu silakan yuk. Yang mana dulu? Bisa. Yang warnanya kurang jelas dari belakang. Soalnya siapa orangnya? Ya ada ya. Ya nanti diperbaiki waktu presentasi berikutnya. Lalu selanjutnya, mau mana? Mau duduk. Apa? Bila itu terjadi proses apa? Proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Bagaimana bisa diterima atau ada jawaban yang lain? Di retikulum terjadi proses pencernaan dibantu fermentasi dibantu oleh bakteri. Jadi yang bakteri apa? Mau dilengkapi? Bakteri apa namanya? Bakteri. Ada yang bisa menambahkan bakteri apa? Ya ini. Bakteri anaerob dan protozoa. Yang lain? Aku masuk proses apa yang terjadi? Dicerna dengan bantuan enzim. Makanan dicerna dengan bantuan enzim.
Terima kasih untuk kelompok dulu. Tapi jangan dulu nanti ada hadiah untuk kelompok yang presentasi ya. Silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Ada kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kami. Silakan dulu. Tadi yang bertarung tangannya. Yang punya siapa itu? Iya, iya sama Tina. Tadi hasil presentasi dan diskusi dari teman-teman kalian. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak sampai di sini? Ada yang masih kurang jelas? Bisa ditanyakan ya? Bisa. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi kita sudah belajar iklan. Iklan adalah pemberitahuan pada masyarakat tawaran. Terus media penyampaian iklan ada dua, dari media cetak dan media elektronik. Lalu ciri-ciri kalimat iklan yaitu singkat, menarik, berprestasi, dan sempat mengajak. Selanjutnya ciri-ciri dari kata kunci ditulis lebih dari organ pencernaan hewan ruminansia tadi ada mulut, dari mulut masuk manusia ya. Mengerjakan lembar evaluasi. Kalau tadi lembar SAPD itu dikerjakan secara kelompok, kali ini lembar evaluasinya dikerjakan secara mandiri ya. Ada 10 soal, nanti waktunya 10 menit. Ini boleh tiga satu waktunya ditaruh di 10 menit ya waktunya. Yang sudah dapat diisi dulu namanya. Ini nama. Soalnya di lembar yang kedua.
dewa. Supaya nanti berguna bagi kalian atau tidak? Berguna. Supaya kita terus belajar. Anak-anak dulu kalau menjawab. Supaya kita dapat mengenal organ pencernaan. Ya, bisa. Supaya dapat menjawab pertanyaan. Jadi kan kita tahu kalau bagian-bagian lambung hewan ruminansia itu ternyata ada 4 ya, berbeda dengan manusia. Terus kegiatan apa yang menurut kalian itu menarik, yang paling menarik yang sudah kita lakukan hari ini? Apa saja? Yang paling menarik menurut kalian itu yang bagian mana? Tadi kita belajar ikhlas, organ pencernaan.